Widya Sukadami Bapak Sudaryono SPD MPD beserta Bapak Hudori. Yang kami hormati Bapak Hari Iskandar dan Bapak Sarjono beserta jajarannya selaku Ketua RW 017. Yang kami hormati Ketua RT 01 yaitu Bapak Fuad Irianto. Yang kami hormati Bapak Lakon Supriyadi selaku RT 02. Yang kami hormati Bapak Jenny selaku RT 03. Yang kami hormati Bapak Purnomo Ade selaku Ketua DKM Masjid Al Hidayah. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu warga RT 04 yang berbahagia berserta adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam kali ini kita dapat berkumpul di proses ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti malam tirakat dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80. Salawat serta salam adalah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, malam ini bukan sekadar malam pertemuan biasa. Ini adalah wujud rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan dengan pengorbanan jiwa dan raga. Semoga dalam acara malam kali ini kita dapat mempererat tali persaudaraan dan tali silaturahmi kita. Amin Allahumma amin. Untuk itu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua RT 04 kepada Bapak Sumadi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua RW 017, Bapak Hari Iskandar, dan Bapak undangan, Pak Sepuh dan Bapak Ustadz Hajar. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya sejaringan Bapak RT 01, Bapak RT 4, Bapak RT 02, Bapak RT Lakon Supriyadi, Bapak RT 3, dan RT Jenny. Terima kasih kehadirannya di lingkungan kami RT 04. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih semua pengurus RT 04 dan panitia Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Tetap semangat dalam melaksanakan suatu kegiatan momen yang mengingat kita dalam perjuangan para pahlawan kita yang telah dulu diberikan kita sebagai untuk melanjutkan kemerdekaan RI yang ke-80 ini. Mari kita sambut kemerdekaan RI yang ke-80. Merdeka! 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 Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Kunjungan dari saya sebagai Ketua RT. Saya terima kasih sekali kekompakan RT 04 yang dari dulu sampai sekarang Bapak Ibunya selalu kompak dalam kegiatan di lingkungan, entah kegiatan kerja bakti, kegiatan keislaman, kerohanian, kegiatan untuk hari kemerdekaan. Sangat kompak sekali. Momen seperti ini, mari kita tetap junjung untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong, namanya kita hidup bermasyarakat, Bapak Ibu ya.
kita saling sapa menyapa, ada tetangga yang rukun, saling bantu membantu, dan kalau ada informasi, ada unek-unek di lingkungan, mari disampaikan kepada humasnya, mungkin kepada RT-nya untuk permasalahan di lingkungan seperti itu. Misalnya seperti sampah kok nggak diangkut seperti itu ya, bisa dipertanyakan, nggak usah ngambek, nggak usah marah ya Bu ya. Semua itu ada solusinya. Mungkin keterlambatan dari petugas dan itu kendaraannya yang ada masalah seperti itu, pasti sebagai pengurus RT maupun RW pasti bertanggung jawab untuk lingkungan itu. Dan mari kita sama-sama untuk menjaga lingkungan kita, khususnya di RT 04. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih untuk Bapak Sumardi atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua RW 017 Perumahan Kilas Madani oleh Bapak Heri Iskandar atau yang mewakili. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat malam bagi yang non-muslim. Salam hormat, salam takdim saya untuk warga semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua RT 04 dan pengurus jajarannya. Yang saya hormati orang tua kita bersama, orang tua Perumahan Gria Sukadami, Bapak RW Yono SPDI, mudah-mudahan dia selalu sehat beserta keluarga dan bisa membimbing kita. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita bersama, Bapak Ustadz Kibori, mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan beserta keluarganya. Yang saya hormati dan saya muliakan Gus Fajar, ya. Gus Fajar ini keturunan Cirebon, makanya dia itu ciri khas Cirebon, ya. Kalau kita sering ziarah ke Cirebon, pasti apa yang dipakai sekarang itu ciri khas Cirebon, ya. Makanya kalau ziarah ke sana pasti sering. Dia ternyata masih keturunan Cirebon karena lahir di Cirebon. Ya, ya. Mudah-mudahan dia selalu sehat, selalu istiqomah, ya. Dan mudah-mudahan apa yang dia dapat ilmu diajarkan kepada kita semua, khususnya kepada adik-adik kita, ya, di malam Sabtu, ya. Di malam Sabtu itu ada kajian kitab Bapak Ustadz Fajar, ya, di masjid. Monggo adik-adiknya semuanya yang mau ikut, ya. Di situ ada kopi dan pasti dikasih duit sama Pak Ustadz Fajar.
siapa yang ikut ngaji malam Sabtu dikasih duit, kasih makanan. Makanya anak saya selalu ikut karena dapat apa? Dapat duit. Kalau ngaji sama beliau dia nggak mau diamplopin, tapi dapat duit. Kemarin malam Sabtu kemarin dapat bakso bawa pulang, hari itu dapat 20.000. Makanya ngaji insya Allah dapat pahala, pastilah dapat pahala dan dapat duit. Makanya yuk kita bareng-bareng belajar bersama ya. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Humas, Bapak Korlap, ini dikasih waktu nggak Pak Rizal? Awas ya. Bapak Humas, Bapak Korlap, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, bini sepuh, sesepuh, para ustadz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, dan para tukang gaple, ya kan? Para tukang gaple yang saya hormati juga, karena itu tukang gaple, terutama di gang persaudaraan itu cukup penting Bu, ternyata gaple itu, ya. Karena apa? Ya, tukang gaple itu penting Pak Bu. Jangan dimarah suaminya gaple, ya, orang nggak pakai duit, karena itu menjaga lingkungan, ya. Kiai saya itu sering lab main gaple, ya, tapi nggak pakai duit. Itu beruntung yang rumahnya di dekat orang-orang pada main gaple karena nggak pakai duit, ya. Intinya menjaga bersama, menjaga keamanan. Paling juga kata Pak Edi, paling dibandolin piring, ya kan? Kata Pak Guru aja, sekelas Pak Guru masih dibandolin piring ada 20 kemarin itu, ya Pak. Itu luar biasa. Ntar tanya Ustadz Fajar, itu pahala. Karena apa? Karena menjaga lingkungan. Tapi kalau dipakai duit itu beda, ya kan? Itu kalau pakai duit beda. Karena apa? Setidaknya dia sudah menjaga lingkungan, keamanan, ya, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang saya hormati semua yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mudah-mudahan warga Gria Sukadami selalu sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang lagi sakit cepat disehatkan, yang lagi banyak hutang mudah-mudahan cepat hutangnya lunas, ya. Karena sebentar lagi perumahan kita mau lunas, ya kan? Kurang lebih 4 tahun lagi kalau blok A itu, ya, kalau blok C kurang lebih setahun setengah. Makanya utangnya mau lunas, ya kan? Dan saya hormati semua panitia RT 04, baik panitia tingkat RT, tingkat gang, atau tingkat RW, ya. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka, bisa berjabat tangan di malam yang sungguh mulia ini, yaitu di malam tirakatan perumahan Gria Sukadami RT 04 RW 017 Sabtu tanggal 16 Agustus 2025, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita keluarkan malam ini mendapatkan keriduan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, dan yang keluar rezekinya atau keluar setidaknya tenaga, pikiran, dan hartanya mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal yang baik, amal yang berkah barokah buat keluarga. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Untuk besok Pak Bu, ya, ini RT 4
kira orangnya paling sedikit. Ya, mudah-mudahan besok RT 4 setidaknya humasnya lah ya pada datang. RT-nya besar, tapi katanya NKRI harga mati ya. Tapi setiap upacara RT 04 selalu sedikit, paling Pak RT paling 5 orang. RT 4 loh luas, harusnya 4 RT. Apa mau saya bagi RT lagi? RT ke sini? Besok saya ajukan ke desa? Siap? Siap nggak? Kalau pada males, saya mau ajukan lagi RT lagi 5, yakin ini. Ya, terserah mau seneng sama saya, mau enggak, bodoh amat, gitu kan? Lah, orang disuruh pacarnya katanya statusnya NKRI harga mati Indonesia Raya, tapi suruh apa upacara RT 4 paling sedikit. Ya, status doang gede. Ya, bukan marah Bu, bukan marah. Ini yang saya lihat. Ya, kasihan Pak RT-nya, jalan sendiri ya kan. Kalau Pak Guru di sekolah, ini jalan sendiri belakangnya 4-5 orang. Ya, mohon ya, mohonlah Pak RT-nya disupport upacaranya. Masa upacaranya warganya harusnya 2 RT jadi 1 RT, tapi yang datang hanya 5 orang. Ya, nanti kalau kalian pada jadi RT digituin, sedih nggak? Ya, seandainya kamu jadi RT nih, mau upacara tapi belakangnya nggak ada orang, kalian nangis ya? Ya, saya bukan apa, nggak apa-apa mau benci sama saya, itu saya udah ikhlas benci sama saya. Pemimpin kan wajib dibenci, ya, jangan pernah dianggap baik, gitu. Tapi kalau nggak saya ungkapkan, Pak RT ngerendel sama saya, aduh Pak RW susah, warga saya diajak upacara, ya setidaknya humasnya lah semuanya begitu. Jangan statusnya NKRI mancing mania di depan rumah saya, statusnya mancing semua, ada benderanya merah putih. Tapi ini lomba benderanya merah putih semua, tapi suruh menghormat pada sang saka merah putih, pada tidurlah, pada rondalah sebentar Bu, Pak, paling cuma setengah jam, itu yakin ya. Paksa dulu, nggak usah mikir aneh-aneh, mikir yang ya, seandainya saya nanti jadi RT, seandainya saya jadi RW, kalau mau pacaran tidak ada tim yang di belakangnya, kamu merasa bagaimana? Itu balikin ke diri kita sendiri. Jangan pernah melihat orang lain, kita sendiri aja dulu. Kasihan Pak RT ya. Karena apa? Setiap upacara di RT 04 paling sedikit ya. Mudah-mudahan besok RT 4 bisa banyak ya. Kalau besok RT 4 bisa banyak, bisa di atas 30 orang, saya kasih hadiah. Besok baca Pak RT, kalau RT 4 besok bisa di atas 30 orang, saya kasih hadiah ya. Es langsung ya kan? Saya kasih cash ya. Karena apa? Selama ini Pak RT tuh, coba besok kalau Pak RT di depan, belakangnya banyak upacara ya, pasti seneng Pak RT-nya ya kan. Seandainya nanti menjadi RT lagi, semangat ya, karena nanti 2 bulan lagi silahkan, bulan November habis semua RT RW, silahkan mau mencalonkan. Jangan sampai Pak katanya RT seumur hidup Pak RT, tapi disuruh upacara warganya nggak ada yang mau. Ini saya sampaikan, ini saya utarakan di depan semuanya. Ini buat kebaikan bersama ya. Kita iuran buat Agustusan, semangat. Kita kumpul begini semangat. Tapi upacaranya pada nggak mau. Mudah-mudahan besok hitung, kalau di atas 30 orang RT 4
kasih hadiah ya buat Pak RT-nya. Semuanya maksudnya tadi bagi-bagi gitu kan. Saya sebagai pengurus Perumahan Gria Sukadami ya mengucapkan terima kasih karena untuk menyambut HUT RI yang ke-80 ini sungguh luar biasa kekompakan, keikhlasan dan saling bersilaturahmi. Karena apa? Lihat di tahun ini banyak gang yang dihias ya, banyak gang yang dihias. Habisnya kurang lebih kemarin ada yang WA saya, Pak RW gang saya harus juara. Ini nggak ada juara. Yang penting ini tanda terima kasih ya. Ini nggak ada juara. Kalian sudah mengeluarkan biaya buat HUT RI, apalagi sampai besok ikut upacara, itu sungguh luar biasa. Karena apa? Sekarang lihat gang pada bagus, pada rapi, parkir mobil di jalan siang malam tidak ada karena takut kalau tidak juara. Ini sungguh luar biasa. Tanpa kekompakan kalian semua tidak akan berjalan. Apalagi sampai ngerias gang. Kemarin ada yang japri, saya udah habis 5 juta Pak RW. Aduh, 5 juta. Hadiahnya itu jangan dilihat. Hadiahnya insya Allah nanti ada tambahan ya. Karena kemarin rapat panitia RW hanya misalkan hanya 2 juta, nanti bisa ditambah di atas 100%. Apakah 4 juta, apakah 5 juta, nanti pasti ada tambahan lagi ya. Yuk kita belajar dari kita sendiri tanpa melihat orang lain. Kita belajar dari gang kita sendiri, merapikan sendiri. Baru kalau sudah rapi, sudah dilihat enak gang, baru kita ke tingkat RT. Yuk kita bisa punya keahlian apa, kita masukkan ke tingkat RW ya. Jangan sampai saya orang pintar, saya bisa apa-apa, tapi hanya di media tanpa bisa aplikasi di lapangan. Itu rugi Bu Pak. Kalau tanpa bisa mengaplikasikan ke lingkungan. Saya orang pintar, bisa melukis, bisa gambar ya. Haruslah, ayo kita bareng-bareng, siapapun pemimpinnya, siapapun kita punya pemimpin, yuk kita bareng-bareng gotong royong. Walaupun kamu benci sama pemimpin itu, setidaknya kalau disuruh pemimpinan yang baik, selama itu tidak jelek, selama itu masih di koridor yang benar, lakukan Pak, selama kita masih bisa ya. Jangan sampai Pak RT, Pak RW punya hati yang aduh capek, aduh begini. Jangan, berat Pak Bu jadi pemimpin. Sebagai pemimpin itu selalu mendoakan keluarganya yang baik, biar warga baik, biar warga kita tentram. Itu pasti. Karena apa? Kalian tidak tahu, seandainya berdoanya Pak RT untuk warganya yang baik, warganya yang biar baik, biar sehat, kan kalian nggak tahu. Tapi apabila Pak RT buat kesalahan sedikit ya, buat kesalahan sedikit, pasti banyak yang ngomong. Karena apa? Dalam berdoa Pak RT pasti yakin, ya Allah sehatkanlah warga RT 04, itu pasti ada Bu. Itu yakin saja. Walaupun dia tidak melakukan, tapi yakin pasti itu ada dalam doa. Nanti itu diulas Pak Ustadz Fajar ya. Karena itu kalau sudah mengandung itu udah saya ampun. Pak RT Fuad ya, selamat malam. Ya besok diingat-ingat Pak RT kalau di atas 30 orang langsung ke saya ya, mau buat beli cilok kek ya kan, nggak apa-apa gitu ya. Dan untuk penyerahan perumahan ya, mohon maaf ya, sebagai pengurus kita masih kesulitan. Ini saya sampaikan, ternyata yang kita urus, kita harus selesaikan ya. Untuk penyerahan ke perumahan Pemda kemarin, pengurus setidaknya itu bukan dibohongin ya, bukan dikecewakan, tapi ternyata kita ulas bertahun-tahun, ternyata Gria Sukadami Zong
tidak masuk ke Pemda. Hari itu pernah dipanggil 2 kali, ternyata bukan bohong, bukan mengecewakan, tapi tidak ada hasil. Dan alhamdulillah ya, kurang lebih 2 bulan kemarin, mungkin Allah kasih tunjuk, mungkin Allah kasih jalan buat terbaik lingkungan kita. Ternyata itu sekarang perumahan yang mengurusi perumahan ini bukan Bajirno lagi, karena saya tanya ternyata dilimpahkan perumahan yang awal dulu Pak Bu, Gria Alam Lestari, semuanya dilimpahkan ke sana. Biarin saya mau dipanggil siapa nggak apa-apa, ini hal yang nyata ya. Makanya kemarin ada kasus sertifikat, ternyata Gria Alam Lestari, ternyata pasos yang di sini ada Bu, pernah kejadian Pak Bu, sertifikatnya atau rumah, misalkan rumah Pak Rizal, ternyata sertifikatnya mau diambil di Bank BTN nggak ada, atas nama orang Bogor. Kemarin kejadian Pak Bu, itu ketahuannya, diurusin sampai sekarang sertifikat nggak bisa keluar, rumah sudah dilunasin. Nah, itu ketahuannya. Ternyata perumahan kita ini, ya mohon doanya ya, ini udah tinggal sebulan lagi, ini baru proses pemecahan pasos pasung untuk sertifikat. Ternyata perumahan kita dikembalikan yang dulu proses pembuatan gorong-gorong depan, Gria Alam Lestari namanya. Kalau Bapak Ibu mau ke sana berkunjung, sebelum rumah sakit Anissa yang tempat lahir itu ada ruko paling ujung kanan, di situ kantornya. Silahkan datang. Dulu ada anaknya di sini, depan Pak Radi, itu Pak Ali ya namanya, Pak almarhum lah itu. Sekarang sudah nggak ada. Nah, itu ternyata kita semuanya balik ke Gria Alam Lestari, bukan menakut-nakutin. RT 4 kemarin banyak sertifikat yang masalah, terutama yang pinggir. Nah, ini yang pinggir perlu dicek Pak Bu, ini saya sampaikan setiap ada orang gaple, orang ronda, setiap pinggir ini, pinggir yang dekat sama kampung, itu sertifikat kemarin banyak masalah ya, banyak banget masalah, itu luar biasa masalahnya Pak Bu. Makanya kalau rumahnya yang dekat sama kampung, coba Bapak Ibu cek di Bank BTN situ, Pak Bu, sertifikat saya ada nggak apa-apa, belum dilunasi itu enggak, daripada kayak blok C RT 2 sudah lunas hampir 1 tahun ini sertifikat tidak keluar. Itu ngeri kan? Ternyata atas nama orang lain, orang Bogor. Coba saya sampai ke Dewan Tanah, ke tanah BPN, diurusin sampai sekarang prosesnya sungguh luar biasa. Itu kalau orang nggak pinter Bu, udah bodo amat, udah nggak punya sertifikat. Untungnya dia masih mau dan koordinasi sama lingkungan ya, dan kita bantu sedikit aja ya, terutama ini perumahan yang dekat perkampungan, karena kemarin ada 1 lagi belum ditemukan nomor rumahnya ya. Udah Pak Rizal ya, udah ya. Yang terpenting ya, bukan menakut-nakutin ini, coba cek aja nggak apa-apa, karena perumahan kita ini lagi proses penyerahan perumahan Gria Alam Lestari, dan 2 bulan kemarin sudah dicek, sudah diukur, semua pasos-pasus sudah dicek dan baru dimasukkan ke BPN. Prosesnya 3 bulan. Mudah-mudahan bulan besok bisa langsung ke perumahan Pemda ya, karena dari orang dinas Perkintan itu nyuruh biar cepat penyerahan perumahan Pemda, karena takutnya seberang jalan nanti dibangun apa-apa gitu. Kalau sudah diserahkan ke Pemda, sudah diserahkan ke pemerintah daerah dinas Perkintan, itu enak, pengurus tinggal tidur, yang ngurusin orang dinas Perkintan ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan ini pasti salah ya, pasti banyak yang berundel ya, pasti banyak. Pak RW ngomong begitu, iya ini
saya sampaikan biar semuanya saling mengisi kekosongan, saling mengisi apa kekurangan di perumahan Gria Sukadami, dan saling mengisi apa yang masih jadi lubang-lubang yang masalah di perumahan kita. Tanpa kekompakan, tanpa semuanya, tanpa warga Gria Sukadami, pengurus RT RW yakin dan seyakin-yakinnya tidak bisa berjalan apa-apa, tidak bisa berkembang Gria Sukadami. Yang terpenting, mari kita sama-sama saling berdoa, kita sama-sama saling mendoakan tetangga, humas, RT dan RW, terutama para ulama, mudah-mudahan selalu disehatkan sehingga bisa memimpin kita. Dan mohon maaf ini lama saya sampaikan karena ini penting ya, masalah sertifikat nanti. Mohon untuk yang dekat rumah, yang dekat Pasos dulu di RT 4, sedikit lagi, ini di RT 4 dulu Pak Imron juga ada masalah itu sertifikatnya, RT 4 ya, gangnya Pak Arif paling ujung dulu juga ada masalah sedikit itu, mau ngambil sertifikat tidak bisa ya. Ini saya sampaikan, makanya nggak apa-apa, lebih baik saya sampaikan sekarang daripada nanti susah di belakangnya. Buat yuk kita bareng-bareng, kita sama pengurus ya. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya apabila ada kata yang salah, kata yang kurang enak, yakin dari pribadi saya, dan apabila ada kebenaran itu yakin, seyakin-yakinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kesempatannya. Acara selanjutnya yaitu pemutaran film dokumenter Detik-detik Proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Bapak Agus Ratin dan Bapak Rohadi. Waktu dan tempat dipersilakan. BPUPKI, dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Namun generasi muda Indonesia menolak terjadinya semua ini dengan keras dan segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan sendiri tanpa bantuan pihak manapun. Jalan menuju kemerdekaan Indonesia tak mudah. Terjadi penolakan golongan tua diwakili Soekarno dan Hatta yang menginginkan proklamasi kemerdekaan menanti kepastian Jepang. Padahal golongan muda yang diwakili Bikana, seorang tokoh pejuang pemuda, menghendaki segera diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Akhirnya, golongan muda melaksanakan rencananya. Tidak menyia-nyiakan waktu, tanggal 16 Agustus 1945, persiapan pun dimulai. Persiapan ini juga melibatkan pasukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di bawah pimpinan Singgi. Oleh para pemuda,
Soekarno dan Hatta selaku pimpinan TPKI diamankan ke Rengas Dengklok guna menghindari pengaruh Jepang yang terkesan menolak kemerdekaan Indonesia dan sudah menjadi alat sekutu. Disinilah Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur berdiam selama 1 hari. Setibanya di rumah Maida menyambutnya. Saat itu rumah sudah dipenuhi oleh sekitar 40-50 orang. Maida seketika mengundurkan diri dan menuju ke lantai atas sambil mempersilahkan ketiga tokoh tersebut untuk tetap berada di rumahnya. Soekarno, Hatta, dan Subarjo melanjutkan rencana menyiapkan proklamasi kemerdekaan di ruang makan. Disinilah naskah proklamasi dirumuskan. Pukul 2 dini hari itu, Soekarno menyiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Hatta dan Subarjo menyumbangkan pikirannya melalui lisan. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di atas kertas. Naskah itu diberi judul Proklamasi, dan kalimat pertama yang dihasilkan dari ketiga tokoh tersebut adalah "Kami bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia." Setelah kira-kira 2 jam, pada pukul 4 pagi, konsep naskah proklamasi berhasil diselesaikan dengan beberapa coretan di dalamnya, hasil pertukaran pendapat dalam rumusannya. Konsep naskah pun diajukan ke serambi depan kepada semua yang hadir. Soekarno membacakan rumusannya secara perlahan dan sesekali diulang. Kemudian Soekarno memberikan pendapatnya dan memohon persetujuan dari seluruh yang hadir atas rumusan tersebut. Suara gemuruh memenuhi rumah Maida menyetujui perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Malik segera mengetik naskah proklamasi didampingi oleh BM Dia. Beberapa kata mengalami revisi dalam pengetikan tersebut. Sayuti Malik merubah kata tempoh menjadi tempo, dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, seperti yang sering kita dengar saat ini. Sekitar pukul 4 pagi hari itu, disaksikan oleh seluruh peserta rapat, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi di atas sebuah piala. Tanpa menyia-nyiakan waktu, BM Dia segera memperbanyak naskah proklamasi dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Sedangkan para pemuda dipimpin Syahrudin yang bekerja di kantor berita Dome menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia secara telegrafis ke seluruh dunia. Sore harinya, Radio Jakarta yang saat itu dikenal dengan Jakarta Kursul Kiro atas usaha penyiarnya Yusuf Ronodipuro juga turut menyebarkan berita bahagia itu. Tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno, didampingi Hatta, dan disertai pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan puisi yang berjudul Malam Panjang Menuju Fajar Merdeka, buah karya Ananda Sabrina, yang akan dibawakan oleh Sabrina Aulia, dilanjutkan dengan lagu nasional Tanah Air oleh Ibu Elizabeth. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Malam panjang menuju fajar merdeka, buah karya Sabrina. Langit malam pekar, bintang pun sunyi. Rengas bengkok terdiam menahan debar. Pemuda berbisik menenun janji suci, tak rela kemerdekaan kembali pudar. Di rumah kayu, obor berkedip redup. Soekarno-Hatta duduk, tatapnya teduh. Kata-kata mengalir mengusir ragu yang tumbuh. Meski bahaya berbisik di setiap peluru. Angin malam membawa kabar yang gelisah tentang Jepang yang rapuh di tanah ini. Namun bayang Belanda mengintai di celah. Kita tak boleh lengah atau negeri ini kembali dicuri. Jam berdetak cepat, hati pun tegang. Pemuda berjaga memegang senjata panjang, menanti keputusan yang tak boleh keliru. Keteguhan dan ragu berpacu di dada. Namun cinta tanah air menghapus bimbang. Jika kita menunda, sejarah bisa binasa. Maka malam ini kita pastikan langkah gemini. Perjalanan pulang ke Jakarta dimulai. Janji di hati terasa kian meninggi, bahwa fajar nanti merah putih akan berkibar. Tibalah 17 Agustus yang suci. Di Pegangsaan Timur suara merdeka menggema. Bumi Nusantara menjawab janji. Indonesia ku lahir, selamanya merdeka, merdeka. Tanah air
terima kasih kepada Ibu Elisa Bukursika Ananda Sabrina. Selanjutnya yaitu cerita sejarah perjuangan oleh Kang Fajar. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya hormati Ketua Panitia dalam rangka tirakatan malam 17 Agustus menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Yang saya hormati Ketua RW 017 beserta jajarannya, Bapak Heri Iskandar. Yang saya hormati Sesepuh Perumahan Bapak Sudaryono SPDI MPD RW Hormat, juga seorang guru bagi kami, dan murid-muridnya pun sudah banyak tentunya. Amal-amal yang diberikan itu sudah banyak. Ada sesepuh berikutnya, ada Bapak Ustadz Fondori. Kemudian ada Ketua RT 01 Bapak Fuadrianto yang saya hormati. Ketua RT 02 Bapak Lakon Supriyadi atau yang mewakili yang saya hormati. Ketua RT 03 Bapak Jenny yang saya hormati, dan Ketua RT 04 Bapak Yanto yang saya hormati, dan seluruh warga yang hadir baik dari RT 4 maupun dari tetangga yang lainnya. Puji Tuhan, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allahu Rabbi. Tentu sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi wa Rasulana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perumahan itu adalah satu kemajemukan. Artinya acara ini adalah bukan acara peringatannya umat Islam secara khusus, tapi peringatan HUT RI. HUT RI itu artinya seluruh agama beserta kepercayaannya itu mengikuti. Jadi matur kesuwun siapapun yang hadir di sini, baik dari agama apapun, sama-sama kita berdoa memanjatkan syukur ilahi Rabbi pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Jadi tidak akan adanya kita setenang ini tanpa adanya kemerdekaan. Jadi syukur yang paling luar biasa yang harusnya kita lakukan. Dan juga para guru, para ustadz, para ustadzah, para alim, kemudian mungkin ada di lain agama, ada pendeta, ada pastor, mungkin ya, saya tidak tahu. Tapi perlu juga kita hormati dan saling menghargai sesama manusia. Makanya di Islam juga diajarkan hablum minallah hablum minannas.
Nah, Indonesia ini kemarin saya diundang, katanya suruh cerita soal Indonesia, perjuangan Indonesia. Itu majemuk, banyak tafsir, mau diceritakan dari bagian mana. Yang penting kita malam ini tidak berpikir soal pemerintah. Kalau pemerintah, kita berpikir soal pemerintah, ada pro dan kontra, tentu begitu, ada suka ada tidak suka. Malam ini fokus untuk bersyukur, mengenang jasanya para pahlawan. Dan Indonesia ini, bangsa ini adalah bangsa yang tua. Kalau dilihat dari sejarahnya, kalau Indonesia sendiri, nama Indonesia ini, negara Indonesia, bahkan lahirnya tanggal 18 Agustus. Bangsa Indonesia ini lahirnya 17 atas nama bangsa Indonesia. Kemudian di tanggal 18 baru dibentuk sebuah negara yang namanya negara Indonesia. Negara Indonesia ini juga lahir dari beberapa kerajaan. Tahun 300 Masehi itu ada kerajaan namanya Kurtai Kartanegara, adanya di Kalimantan. 300 Masehi itu berarti Kanjeng Nabi Muhammad belum lahir. Ada kerajaan namanya Kutai Kartanegara di Kalimantan. Kemudian di Banten, sebelum Sultan Banten ada, kalau Sultan Banten itu Islam, ada sebelum Sultan Banten itu ada Salakanegara. Ada kerajaan namanya Salakanegara. Kemudian di Jawa Timur sana, di Malang, ada namanya Kerajaan Kanjuruan. Itu pada tahun 400 Masehi. Jadi sesungguhnya kita negara atau bangsa yang besar. Kemudian Kanjuruan ini dihancurkan oleh orang yang bernama Jayakatwang. Itu ada pemimpin ya, Kerajaan Doha Kediri. Nah, Doha Kediri ini juga hancur lagi. Perang sama siapa? Majapahit. Majapahit punya raja namanya Brawijaya, punya patih namanya Gajah Mada. Gajah Mada punya Sumpah Palapa. Nah, Sumpah Palapa ini juga yang akan melahirkan Sumpah Pemuda tahun 1928. Para nasionalis, para pemuda, aktivis nasionalis membentuk satu harapan, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, untuk mempersatukan. Karena waktu itu masih perangnya itu berbeda-beda. Di Ponorogo perang sendiri dengan waktu yang berbeda. Kemudian ada di Cirebon, ada perang namanya Perang Ketapang. Itu juga tidak tersohor. Itu padahal 100 tahun lebih. Dan saya mengatakan bahwa pahlawan Indonesia bukan hanya terdiri dari orang-orang Muslim, tapi ada juga dari non-Muslim. Contohnya adalah pahlawan revolusi, ada Jenderal D.I. Panjaitan. Nah, Jenderal D.I. Panjaitan itu bukan orang Muslim. Dan kemudian disepakati Pancasila sebagai falsafah Indonesia, yang itu juga merujuk disepakati oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 10 November yang mencetuskan revolusi jihad. Maka di Indonesia itu nggak ada, di negara lain itu nggak ada. Jihad itu kemudian jihad membela negara ya, bukan membela agama. Hukumnya fardu ain, kayak hukum sholat, kayak hukum puasa. Jadi hukumnya fardu ain. Jadi nggak main-main Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga perlu kita syukuri tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, kita semua bersaudara. Di Jawa Barat sendiri ada namanya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran itu juga punah.
diserang sama kerajaan Banten, kemudian melahirkan anak. Yang pertama anaknya namanya Kiang Santang, yang kedua namanya Mbah Ku Sangkan, yang ketiga namanya Rara Santang. Nah, Rara Santang ini yang kemudian melahirkan Syekh Sunan Gunung Jati, atau dirubah karena pernikahannya dengan Mesir, dengan Sultan Mesir, dirubah namanya menjadi Nyai Mas Mudain. Setelah Islam dirubah namanya Nyai Mas Mudain. Kemudian sekarang Cirebon menjadi 3 kerajaan. Ada kerajaan Kanoman, ada kerajaan Kacirebonan, ada kerajaan Kasepuhan. Nah, insya Allah nanti saya membawakan kidung dari kerajaan Kanoman, akan saya bawakan karena itu permintaan sebenarnya berat. Panitia permintaannya kidung dari Kanoman, atau silsilah ijazahnya itu dari kerajaan Kanoman. Kemudian di Jawa Tengah ada kerajaan Demak. Ini Pak RW orang Demak, punya satria namanya Lokajaya atau Brandal Lokajaya, yang kemudian insaf ketemu Sunan Bonang yang disebut Sunan Kalijaga, Raden Said. Nah, yang pakaiannya sekarang Pak RT pakai. Jadi negara kita itu adalah bangsa yang besar, jangan berkecil hati. Kalau sekarang lagi ada situasi yang kurang baik, yaitu bukan negaranya, bukan bangsanya, tapi itu dari manusia-manusia itu sendiri. Jadi jangan pernah kita dalam hati kita membenci bangsa kita sendiri, apalagi mengatakan tauhid dan sebagainya, karena bangsa ini adalah bangsa yang besar. Bhinneka Tunggal Ika itu lahir juga dari Patih Majapahit Gajah Mada. Sumpah Palapa itu yang mempersatukan Nusantara. Jadi Indonesia itu negara yang besar, jangan sampai saling menyalahkan. Islam sama Islam saling menyalahkan, Islam sama Nasrani saling menyalahkan. Enggak begitu. Negara kita dibentuk dari dasarnya itu Pancasila. Jadi memandang kita sama saja, baik status kaya dan miskin, tua dan muda, jangan sampai saling menyalahkan, karena kita adalah bangsa yang besar. Sedikit-sedikit berbeda ya tidak apa-apa, sholat dengan cara-cara yang berbeda ya tidak apa-apa, yang penting rukunnya, yang penting adalah rukunnya. Jadi itu saja yang saya sampaikan dalam konteks bahwa kita Indonesia menuju kebangsaan yang kemungkinan Indonesia ini juga menuju Indonesia Emas tahun 2045, artinya genap 100 tahun Indonesia, 1 abad Indonesia. Insya Allah kita akan menuju Indonesia Emas. Mudah-mudahan itu tercapai. Kalau tidak tercapai kepada kita, tercapailah kepada anak-anak kita menuju Indonesia 1 abad, yaitu Indonesia Emas. Kalaupun itu tidak terjadi, Indonesia ada yang mengatakan bahwa negara Indonesia akan menjadi kembali negara Nusantara. Mungkin ya, mungkin. Tapi mudah-mudahan kita sama-sama di sini tujuannya adalah yang pertama silaturahmi, yang kedua lillahi ta'ala, artinya lillahi ta'ala pertama, silaturahmi lillahi ta'ala, kemudian berdoa, baik yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, yang kepercayaan, yang masih Islam tapi belum sholat, berdoalah. Ya, berdoalah, walaupun masih KTP-nya doang Islam, berdoalah. Insya Allah ud'uni istajib lakum, siapa yang berdoa insya Allah saya kabulkan, kata Allah begitu. Jadi jangan ini. Nanti untuk kaum yang
di luar non-Islam silahkan menundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Dan sebelum itu mari kita bertawasul, mari kita mendoakan, berkirim Fatihah sebelum kidung dilantunkan. Demikian mohon dipersiapkan panitia. Terima kasih Kang Fajar atas cerita sejarah perjuangan. Acara selanjutnya yaitu doa dengan melantunkan Kidung Rahayu oleh Kang Fajar. Waktu dan tempat dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arwahil jami'in Indonesia malaikatul muqarrabin syuhada was-salihin wal imamil 'amilin fihim hadisin wal syuhada was-salihin wal ulama'il 'amilin fihim hadisin. Bismillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arwahul syuhada'i maksabah wa jami'il syuhada Abdul Qadir Jalan Muqaddas wa Rasul Aziz wa Syarif Abdul Qasim wa Qadir usulihim wa furihim wa anisi syaratul akhidin minhum syuhadahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu siratal ladzina arwahul jami'in khususan abaina wa wajibatan wa khususan Soekarno Hatta HM Muhammad Soeharto Mbah Gus Dur Habibie Mahnawan Indonesia Jami'in Ammah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia suka dan aman kita. Ajak sehat walafiat Allah cibali karya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo yang sedang berdiri kita duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kidung rumaksa ing wengi teku hayu lupute ing larang lupute bilahi kabeh jin setan dateng purun pilaluan tan anawani niwah panggawe ala luput kunangewang keni ademan tirta maling adotan anang arah ning mami kunane dudupan sirlo saking lapan semia bali sake kamapan samia manirunda belas asih pandulune saking braja luput jadi kapuk di panen besi saking wiso sato galak tutu
songging landak waning bong lemah sangar miring mianing pako paning merah pako paning warak sekalirna dia arca miang segera asap temahan rahayu kabeh apaan sarira ayu ingat dan bidadari reneksa malaikat lan sagung para rasul binayuan ing yang sukma ati Adam utaku baginda esis pangucapku ya Musa napasku Nabi Isa lindungi Nabi Yakub pamirsa ing wang Nabi Daud suaraku mangke Nabi Ibrahim nyawaku Nabi Sulaiman kesakten mami Nabi Yusuf rupa ing wang Nabi Idris ing rambutku Baginda Ali ing klitwang Abu Bakar geti daging Umar singgih balung Baginda Usman sumsum isun Fatimah lindungi Siti Aminah bayu ing wan Ayub ing usus kumangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami netraku ya Muhammad pamenku Rasul pinayungan Adam Hawa sampun pepek sekatai para nabi jadi asarira tunggal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kidung yang pertama, kidung yang kedua, kidung besar bumi. Liwang randu gurung kanang sembung gunung jati gunung amparan kang sejatine saja jara lewang sanga kang jageni tameng ana pasangan damar kang gening linggi kursi gading gilang kencana wilayah sayembara pilihan bupati sarang wakil bupati incaruban negeri sangu sadat imam tekene sadat sejati anje biarakan biar sunnah cahaya yang damar anda dia pepadang incaruban negeri cukup raut orang anak papa yahu orang anak papa
damar angsal siraman banyu suci suci ing banyu saking gaib pangeran mugi dipun paringi barokah selamat lahir batin dunia wal akhirat amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian saya mohon maaf kepada para hadirin apabila ada kesalahan, para leluhur para leluhur mohon ampun apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Fajar yang telah memberikan doa, yang telah memanjatkan doa. Acara selanjutnya prosesi pemotongan tumpeng oleh Bapak Sumardi dan diberikan kepada Bapak Heri Iskandar. Kepadanya dipersilakan. 25 ini dan merayakan kemerdekaan atau hari raya ulang tahun atau kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mudah-mudahan Indonesia selalu aman, selalu tentram dan damai, dan mudah-mudahan warga Gria Sukadami terkhusus RT 04 dan warga Gria Sukadami semuanya mudah-mudahan sehat selalu, kompak selalu, serta saling menjaga lingkungan, saling mengingatkan. Dan mudah-mudahan pengurus Gria Sukadami baik dari ulama, umarok, dan para sepuh, guru sepuh, dan para guru semuanya mudah-mudahan selalu sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dengan mengucap bareng-bareng ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan di tahun kemerdekaan ini dan selanjutnya mudah-mudahan selalu berkah barokah untuk warga Gria Sukadami. Demikianlah prosesi pemotongan tumpeng secara simbolis yang dilakukan oleh Bapak RT kepada Bapak Heri Iskandar. Acara selanjutnya yaitu penutup. Tak terasa kita sudah tiba di penghujung acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam sikap, baik dalam tutur kata dari awal sampai akhir di acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih pada segenap panitia, pengisi acara, dan tim dokumentasi yang telah mengabadikan acara pada malam hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi